Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kehidupan kita, saya mengundang bagi setiap kita untuk kita hampiri tahta hadirat Tuhan. Karena kita yakin percaya bahwa Tuhan kita naik ke surga, memberikan Roh Kudus-Nya bagi setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, nuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, nuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api
rohmu dengan api, dengan api, rohmu dengan api, rohmu. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan kita, sembah Tuhan, sembah namanya yang kudus. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kau menjamah setiap kami Tuhan, Kau menolong setiap kami. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat lawatan-Mu, buat jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Kekuatan-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami Bapa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kau yang beri kekuatan yang baru, Kau yang beri kemampuan dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu Bapa. Yesus, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan, haleluya. Kami undang Roh Kudus-Mu datang dalam setiap hati kami Tuhan, karena kami yakin percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan, mengurapi, melayakkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat jamahan Roh Kudus-Mu yang memampukan dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Bapa, kami mau merenungkan akan kebenaran-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap membuka hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema kasih karunia membuat Daud berhasil di dalam segala perjalanannya. Mari langsung saja saya mengajak setiap kita membaca di 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14, ke-15, dan nanti melompat ke ayatnya ke-30.
1 Samuel 18 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ayat 15, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Ayat 30, apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan di ayat ini bahwa Daud adalah pribadi yang sangat berhasil. Ya. Apa yang dikerjakan Daud dikatakan berhasil. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Daud itu dikatakan menjadi pribadi yang berhasil? Kuncinya ada di ayat yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kunci daripada keberhasilan Daud adalah Tuhan menyertai Daud. Saudara, penyertaan Tuhanlah yang membuat Daud itu berhasil. Lalu bagaimana sebenarnya Daud itu disertai oleh Tuhan? Kita akan lihat beberapa hal ya hari ini. Bagaimana Daud itu disertai oleh Tuhan. Coba kita lihat di 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi penyertaan Tuhan atas Daud itu didasarkan kepada Daud memiliki hati yang luar biasa kepada Tuhan. Mengapa Daud saya katakan memiliki hati yang luar biasa? Karena memang hatinya itu sangat mengasihi Tuhan. Hati Daud sangat melekat kepada Tuhan. Daud itu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Buktinya apa? Coba kita lihat. Di 1 Samuel 17 ayat 46. Bukti daripada hatinya Daud itu mengasihi Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bukti daripada hati Daud itu mengasihi Tuhan. Karena apa? Daud itu mempercayai Tuhan dan percayakan penyertaan Tuhan itu. Tadi ayat yang kita baca di 1 Samuel 17 tadi berbicara mengenai kisah Daud mengalahkan Goliat. Saya percaya saudara semua sudah pernah mendengar kisah mengenai Daud dan Goliat. Karena kisah ini begitu fenomenal ya. Dan seringkali kisah antara Daud dan Goliat ini seringkali digambarkan oleh banyak orang adalah kita sedang menghadapi permasalahan yang besar di depan mata kita. Dan kalau kita membaca di 1 Samuel 17, kita bisa melihat bagaimana awalnya Goliat menantang barisan orang-orang Israel. Bahkan dikatakan dia pagi dan sore hari menantang mereka. Dan tidak ada seorang pun, juga Raja Saul, yang berani menghadapi Goliat. Tetapi ketika Daud pada waktu itu datang untuk mengunjungi saudara-saudaranya, mengunjungi kakak-kakaknya, Daud melihat bahwa Goliat itu sangat menghina orang Israel. Sangat menghina Allahnya orang Israel. Makanya waktu itu Daud langsung memberanikan diri untuk maju menghadapi Goliat. Padahal kalau kita lihat perawakan Goliat itu sangat tinggi, sangat besar, ya, sehingga tidak ada seorang Israel pun yang berani.
Tetapi waktu itu Daud yang mungkin masih berusia belasan, dia berani menghadapi Goliat karena dia percaya dan mempercayai Tuhan bahwa Allah menyertai dia. Dia berkata kepada Saul, pada saat aku menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor, datang beruang, aku bunuh beruang itu. Datang singa, aku bunuh singa itu. Karena apa? Dia berkata seperti ini, kalau Allah yang aku sembah sanggup melepaskan aku dari serangan beruang ataupun singa, dia juga percaya bahwa dia juga akan diluputkan dan memperoleh kemenangan terhadap Goliat. Dan kita lihat akhirnya Daud memenangkan pertempuran ini dan akhirnya kepala Goliat dipenggal. Goliat mati di tangan Daud. Itu karena Daud percaya ada Allah yang menyertai kehidupannya. Lalu bukti yang kedua, saudara, mengapa tadi saya katakan hati Daud itu mengasihi Tuhan dan melekat kepada Tuhan? Mari kita lihat di 1 Tawarikh 15. Nanti saudara bisa baca sendiri 1 Tawarikh 15. Ya, ini kisahnya mengenai Daud mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik pada saat memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Kisahnya sebelum tabut itu sampai ke rumah Obed-Edom dikatakan pada saat Daud hendak memindahkannya, ya di awal-awal, itu terjadi sebuah tragedi di mana salah satu pengangkut tabut itu mati disambar oleh api Tuhan. Dan Daud menjadi takut, akhirnya tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Dan yang terjadi di rumah Obed-Edom, ya, mereka diberkati oleh Tuhan. Karena berbicara ada kehadiran Allah yang luar biasa. Dan ketika Daud mendengar, Daud rindu memindahkan tabut itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Cuman kali ini bukan dengan cara Daud, tetapi cara yang Tuhan berikan. Makanya Daud mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dia memilih orang-orang Lewi. Hanya orang-orang Lewi lah yang berhak dan bisa untuk mengangkat tabut perjanjian ini. Bahkan begitu dikisahkan, ya Daud ngomong sama orang-orang Lewi, harus menguduskan diri terlebih dahulu sebelum mengangkut tabut perjanjian. Dan akhirnya tabut perjanjian itu sukses dibawa dari rumah Obed-Edom dan dipindahkan ke Yerusalem. Bahkan Daud dan para tua-tua, ya para pemuji, mereka membawa tabut perjanjian itu dengan penuh sukacita. Bahkan dikatakan Daud menari-nari begitu riang gembira. Karena apa? Dia benar-benar bisa merasakan dan rindu untuk senantiasa hatinya melekat kepada Tuhan. Ya. Lalu bukti yang berikutnya, saudara, kita bisa lihat di 1 Tawarikh pasalnya yang ke-25. Itu mengenai Daud mempersembahkan korban pujian dan penyembahan kepada Allah dengan mengadakan ibadah 24 jam non-stop setiap hari. Ini bukti bahwa apa? Daud punya kerinduan untuk membangun hidupnya, membangun dirinya, bahkan membangun bangsanya untuk memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Dengan memiliki keintiman dengan Tuhan, dengan memiliki kehidupan memuji, menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan 24 jam Daud mempersiapkan para penyanyi. Bahkan di satu ayat dikatakan bahwa Daud memilih orang-orang secara khusus dari keturunan Lewi. Mereka dikatakan diajar untuk menjadi ahli seni. Orang-orang yang ahli untuk bertugas setiap jamnya selama 24 jam sehari untuk mengadakan ibadah. Makanya saya tidak heran, saudara, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi Daud. Karena memang hati Daud itu rindu senantiasa melekat kepada Tuhan. Buktinya apalagi, saudara? Di 1 Tawarikh 22,
Di situ dikisahkan mengenai Daud mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci. Sebenarnya kerinduan membangun bait suci, membangun rumah Tuhan adalah kerinduannya Daud. Tetapi Tuhan bilang, bukan engkau yang akan membangun, tetapi anakmu Salomo. Tetapi waktu itu kita bisa melihat bersama-sama, Daud tidak lepas tangan dan membiarkan Salomo membangun dengan segala apa yang ada, dengan apa adanya. Tetapi kalau kita membaca di 1 Tawarik 22, Daud mempersiapkan segala bahan bangunan dari emas, ya dari kayu aras. Dia pilih yang terbaik untuk Tuhan dan dia persiapkan sedemikian rupa. Hingga nanti kelak ketika Salomo menjadi raja, maka pembangunan bait suci itu dapat berjalan dengan baik. Dan bait suci yang megah itu dapat berdiri dengan luar biasa. Itu bukti kecintaan Daud dan kerinduan Daud. Bahwa hatinya itu mau senantiasa melekat kepada Tuhan. Bukti yang selanjutnya saudara, kita bisa lihat di 2 Samuel pasalnya yang kelima. Yang nanti sudah bisa baca lebih lanjut, itu dari ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa Daud itu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Di dalam ayat ini dikisahkan mengenai pertempuran Daud dengan orang-orang Filistin. Ya, saya akan bacakan sedikit saja ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Lihat saudara, ketika musuh datang menyerang, ketika musuh hendak menyerang dia tidak langsung menghadapi, tetapi dikatakan dia pergi ke kubu pertahanan. Untuk apa saudara? Untuk berdoa, untuk bertanya kepada Tuhan. Ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan buktinya benar saudara, ketika orang-orang Filistin maju menyerang Daud, ketika Daud sudah mendengar jawaban Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan orang-orang Filistin ke dalam tangan Daud, Daud maju berperang dan kemenangan dia peroleh. Bahkan dikatakan Daud ngomong seperti ini, Allahku akan menerobos musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Ya, makanya tempat itu dinamakan Baal Perasim. Tuhan yang menerobos, Tuhan yang memukul kalah musuh-musuhku. Dan kalau kita lihat selanjutnya saudara, ketika orang Filistin hendak menyerang lagi, jadi kalah, mereka lari, tetapi mereka kemudian kembali lagi untuk apa? Untuk menyerang lagi. Daud tidak kepedean saudara, wah tadi aku sudah menang, makanya hari ini engkau maju aku langsung hadapi. Tidak saudara, Daud tetap datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus maju atau tidak? Dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, masalahnya sama, tetapi jalan keluarnya berbeda. Itulah pribadi Daud yang selalu hatinya melekat kepada Tuhan. Sehingga ketika musuh datang menyerang,
dia tidak langsung menghadapi, tetapi selalu bertanya kepada Tuhan. Makanya enggak heran tadi sudah dikatakan di 1 Samuel 18 ayat 30, ya, dikatakan seperti ini. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil. Jadi Daud memperoleh kemenangan berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita? Saudara, Allah adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia Immanuel, Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai kita. Untuk itu mari lekatkan hatimu kepada Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan seperti Daud, sehingga kita bisa melihat dan kita bisa merasakan ada karya Allah yang nyata. Bagian kita hanya datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya percaya Tuhan pasti akan menjawab apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan. Amin. Sebab dia Tuhan yang luar biasa. Untuk itu mari hari-hari ini saya mengajak setiap kita, dimanapun engkau berada, lekatkan hatimu dengan Tuhan. Seperti Daud yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan bisa kita rasakan di dalam segala aspek kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.